Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 210. Maukah kamu bersamaku? Amandamu sedikit memiringkan kepala, tatapannya polos, suaranya jelas. Tidak mau pergi. Ricky Mo jarang terlihat terpaku. Amandamu mengulurkan tangan, menyingkirkan tangannya dari dagunya. Jangan sedikit-sedikit mencubit dagu orang, sakit. Sikap Amandamu sangat jelas. Ricky Mo menatap matanya dan bertanya. Amandamu, kamu mau bagaimana? Aku ingin menulis naskah. Akhir-akhir ini kebetulan ada ide. Amandamu mendorong dia dan berdiri, berjalan naik ke lantai atas. Media massa menyiarkan fotonya. Sudah beberapa hari dia tidak keluar rumah. Media sending mungkin dia juga tidak bisa pergi bekerja ke sana. Selain fokus menulis naskah, dia tidak tahu bisa melakukan apa lagi. Mata Ricky Mo melihat Amanda yang berjalan naik tangga, tangannya mengepal erat. Karena campur tangan Ricky Mo, masalah Amandamu dengan cepat bisa terselesaikan. Dunia hiburan sama sekali tidak kekurangan berita seperti ini. Begitu topik pencarian berganti, akan dengan mudah dilupakan orang. Ini juga alasan kenapa ada banyak artis yang membayar agar masuk ke dalam topik pencarian. Yang membuat Amandamu tidak menyangka adalah, ternyata Peter Si juga memposting di Weibo menjelaskan masalah makan bersama dengan dirinya. Mencari alasan sekedarnya menjelaskan, semuanya kembali tenang. Tapi yang tenang warganet, sedangkan kehidupan Amandamu tidak begitu lancar. Setelah masalahnya berlalu 1 minggu kemudian, Lucy Sen mengajak Amandamu keluar. Yang lalu karena masalah pernikahan, dia dan Ricky Mo mulai perang dingin. Ricky Mo sibuk sepanjang hari tidak kelihatan sama sekali. Amandamu sepanjang hari juga sibuk menulis naskah. Mereka berdua makan bersama, tidur di satu ranjang yang sama, tapi tidak berbicara satu sama lain. Tapi, begitu tahu Amandamu keluar rumah, Ricky Mo masih mengatur supir dan bodyguard untuk mengantar dia. Amandamu tanpa berpikir langsung menolak. Tidak perlu, aku juga hanya makan dan berjalan-jalan saja dengan Lucy Sen. Begitu ucapannya berlalu, dia langsung merasa belakang punggungnya dingin. Amandamu tertegun, raut wajahnya seperti biasa, melangkahkan kaki berjalan keluar. Kasihan dengan para bodyguard, semuanya terdiam dan hanya berdiri di samping, bahkan tidak berani menghembuskan nafas panjang. Ricky Mo menghela nafas panjang. Barusan apa yang aku katakan? Ucapannya sepertinya keluar kata demi kata dari rongga giginya. Sekelompok bodyguard yang mendengar terkejut, langsung menjawab serentak. Baik. Kemudian dengan cepat bersama berlari keluar, seperti sedang dikejar hantu. Amandamu baru berjalan sampai di depan pintu villa, lalu mendengar suara hentakan langkah kaki secara bersamaan. Dia belum kembali, sekelompok bodyguard itu sudah sampai di hadapannya. Sebuah mobil hitam berhenti di hadapannya, langsung ada bodyguard yang membuka pintu mobil. Nyonya, silahkan naik. Selain bodyguard yang membukakan pintu mobil itu, bodyguard lainnya juga mengitari di sekitarnya, kelihatannya sedang mempersilahkan dia naik, kenyataannya lebih seperti takut kalau dia kabur. Amandamu tidak bisa menahan tawa. Memang benar, tuannya seperti apa, bodyguardnya juga seperti itu. Sama persis dengan Ricky Mo, tidak masuk akal. Baiklah, pergi semua, aku naik mobil, kalian masih tidak pergi. Selesai berbicara Amandamu naik masuk ke dalam mobil. Sekelompok bodyguard. Rasanya seperti dari awal Nyonya sudah tahu semua. Amandamu sebenarnya ingin bersama dengan Lucy berjalan-jalan menenangkan pikiran, tapi akhirnya Ricky Mo malah mengirim satu pasukan besar bodyguard untuk mengikuti dia.
Dia berjalan sampai mana di belakangnya diikuti sekelompok orang. Anggap saja dia ingin tidak terlalu mencolok, tetap tidak bisa. Saat Lucy Sen melihat dia didampingi sekelompok bodyguard, matanya terbelalak. Kamu ini Tuhan yang keluar dari kuil. Diikuti begitu banyak orang. Amandamu membalikkan kepala melihat sekelompok bodyguard itu. Saat para bodyguard menyadari Amandamu sedang menatap mereka, mereka langsung memalingkan kepala melihat ke arah lain. Amandamu menghela nafas. Apanya Tuhan yang keluar dari kuil? Jelas-jelas Ricky Mo yang menggila. Diikuti sekelompok bodyguard, Amandamu hanya bisa berjalan sebentar dengan Lucy Sen, kemudian mencari restoran untuk makan. Karena jumlah bodyguard terlalu banyak, mereka makan di tempat yang terpisah. Di ruangan lain memesan makanan untuk para bodyguard. Sekelompok bodyguard itu sudah mengikuti dia setengah hari, sudah lapar dari tadi, begitu duduk langsung makan dengan lahap. Lucy Sen mengintip dari dalam ruangan, lalu menyuruh Amandamu untuk berganti pakaian, kemudian diam-diam kabur. Dua wanita pergi berjalan-jalan, untuk apa membawa sekelompok bodyguard. Meninggalkan bodyguard, mereka berdua keluar dari restoran, pergi ke pasar malam di belakang sekolah SMA. Mereka berdua makan sate daging kambing di warung pinggir jalan, makan sambil berbincang. Terkadang masih sedikit merindukan masa-masa sekolah. Kenapa? Lucy Sen makan sampai mulutnya penuh dengan minyak, mengambil tisu sambil bertanya padanya. Amandamu tertawa. Hari-hari dilewati dengan mudah. Melewati hari dengan mudah, selain ke sekolah, menjadi orang yang tidak terlihat di keluargamu, sekarang dipikir-pikir merasa sangat baik. Begitu mendengar ini, Lucy Sen tidak tahu terpikir apa, dia membuang sate yang belum dihabiskan ke dalam tong sampah. Aku tidak begitu merindukan masa-masa sekolah. Amandamu baru mau menanyakan kepadanya apa alasannya, kemudian mendengar ada suara yang familiar dari belakang. Amandamu. Suara seorang laki-laki, sedikit familiar, tapi dia tidak ingat suara siapa itu. Begitu menoleh melihat, ternyata suara Tommy Sen. Tommy Sen begitu melihat Amandamu, tersenyum. Dia berjalan melewati kerumunan mendekat ke Amandamu, dari nada bicaranya terdengar jelas ada rasa antusias. Benar itu kamu. Tidak menunggu Amandamu berbicara, Lucy Sen langsung berdiri di depan Amandamu untuk menghadang. Tommy Sen. Kenapa kamu bisa di sini? Pasar malam ini tidak berada di keramaian tengah kota. Barang yang dijual murah, orang yang berlalu lalang selain warga sekitar hanya ada beberapa siswa, sedangkan Tommy Sen seorang tuan muda bisa datang ke tempat ini, jelas bukan kebetulan. Tommy Sen melihat Lucy Sen, terkejut berkata, Lucy Sen kamu juga di sini. Tommy Sen dan Lucy Sen masih ada hubungan saudara. Lebih jelasnya Lucy Sen tidak ingat saudara dari mana, pokoknya sesekali bertemu kalau ada perjamuan, mereka berdua juga saling kenal, tapi terhadap satu sama lain mereka tidak ada kesan yang baik. Lucy Sen tidak suka terhadap Siskamu, tentu saja juga tidak suka dengan Tommy Sen yang pernah berhubungan dengan Siskamu. Dia menyilangkan kedua lengannya, mengerutkan alis bertanya. Aku tanya sama kamu. Tommy Sen melihat Amandamu tidak berbicara, baru menjelaskan dan berkata. Tadi aku kelihatan kalian di restoran, tapi tidak pasti, jadi mengikuti kalian sampai kemari. Begitu mendengar ini, Lucy Sen langsung menyahut. Untuk apa mengikuti sampai kemari? Tommy Sen dijawab seperti ini oleh Lucy Sen, raut wajahnya sedikit berubah. Tidak lagi mempedulikan Lucy Sen, dengan lembut berkata kepada Amandamu. Amandamu, ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Hal apa? Amandamu tidak menunjukkan ekspresi apapun melihat Tommy Sen. Dia merasa tidak ada hal yang Tommy Sen perlu membicarakan dengannya. Tommy Sen melirik ke arah Lucy Sen, maksud dari tatapannya sangat jelas, meminta agar Lucy Sen menyingkir. Aneh kalau sampai Lucy Sen menyingkir.
Lupakan kalau tidak ingin mengatakan. Amandamu berbicara dengan datar, menarik Lucy Sen pergi. Tunggu. Tommy Sen bergegas menghentikan Amandamu, nada bicaranya sedikit terburu-buru. Amandamu, mau tidak bersama denganku? Amandamu. Petik 2. Lucy Sen. Cepat lihat. Bersambung. Titik.